Oke ya, kita langsung masuk ke penjelasan materi. Untuk materi pertemuan 3 adalah tentang metode Simplex ya. Tadi materi kan sudah saya share di Classroom. Oke, sudah bisa nampak materinya? Sudah terlihat di layar kalian? Sudah? Sudah, Bu. Nah, nanti selama saya menjelaskan, kalian tetap menyimak. Kalau saya tanya ya dijawab. Kalau ada pertanyaan pun silahkan langsung ditanyakan ya. Oke, metode Simplex merupakan salah satu metode yang kita gunakan untuk penyelesaian program linear ya. Pendahuluannya, kemarin kita sudah bahas tentang metode grafik. Nah, ini kita bahas lagi metode Simplex. Berbeda antara metode linear dan metode grafik ya. Tapi kedua-duanya merupakan metode yang dipakai untuk penyelesaian optimum pada masalah program linear. Nah, metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan linear program yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari 2. Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan Simplex ya. Nah, kalau di grafik, kemarin kita menyelesaikannya dengan menggambar sebuah grafik. Grafik itu kita menggunakan 2 sumbu. Nah, 2 sumbu ini melambangkan variabel penyelesaian yang kita pakai. Nah, jika soalnya itu 2 variabel, bisa kita selesaikan dengan grafik. Tapi jika variabel keputusannya itu lebih dari 2, tentu kita akan kesulitan dalam menggambar grafiknya. Misalnya kalau dia ada 4 variabel, kan sumbunya itu membingungkan ya. Nah, makanya kita kalau lebih dari 2 variabel penyelesaiannya, kita gunakan metode Simplex ini. Oke, metode Simplex adalah metode penentuan solusi optimal menggunakan Simplex didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Nah, saya rasa sudah belajar eliminasi Gauss-Jordan pada mata kuliah aljabar linear ya. Di aljabar kita belajar matriks ya, matriks penyelesaian matriks ya. Di situ salah satunya ada nanti matriks Gauss-Jordan. Nah, itulah teknik yang akan kita gunakan pada metode Simplex. Ada beberapa istilah yang sering kita gunakan dalam metode Simplex. Nah, ini tadi saya tanyakan pada kuis ya, supaya kamu mengingat metode apa aja sih istilah-istilah di metode Simplex. Di antaranya ada iterasi. Iterasi itu adalah perulangan. Nah, nanti kita menyelesaikan satu langkah demi langkah sampai pada langkah tertentu, di mana kita harus mengulang kembali ke langkah yang pertama. Jadi satu langkah sampai langkah terakhir itu disebut satu iterasi. Nah, kalau iterasi ini selesai dan dia tidak menemukan hasil, kita ulang lagi langkah awalnya. Itu menjadi 2 iterasi. Nah, itu yang disebut dengan iterasi, jadi ulangannya. Variabel non basis, ada variabel basis. Nanti yang menjadi kunci ya, itu disebut basis, yang tidak kunci non basis. Kemudian ada solusi atau nilai kanan. Nah, kalau persamaan itu kan selalu variabel sama dengan variabelnya ya. Nah, persamaan yang kita jadikan porosnya adalah tanda sama dengan. Nah, kalau dia ada di kiri sama dengan atau sebelum sama dengan itu adalah nilai kiri. Kalau dia setelah sama dengan itu kita sebut nilai kanan. Ya. Variabel slack atau variabel surplus itu adalah variabel yang kita tambahkan dengan kondisi tertentu. Kemudian ada solusi dan nilai kanan, variabel surplus ya variabel buatan, ada kolom pivot, baris pivot, yaitu baris kunci atau kolom kunci nanti yang kita
bahas di dalam metode ini. Ada elemen pivot, variabel masuk, dan variabel keluar. Nah, beberapa ketentuan ini adalah aturan yang penting di dalam simplex yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nilai kanan NK atau RHS fungsi tujuan harus bernilai 0. Nah, kita tetap ya di program linear ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Nah, di fungsi tujuan itu nilai kanan harus bernilai 0. Biasanya kita membuat fungsi tujuan, contohnya Zmax sama dengan 10x1 ditambah 15x2. Artinya, nilai kanannya itu adalah yang setelah sama dengan, yaitu 10x1 ditambah 15x2. Nah, ini harus kita nolkan. Gimana cara menolkannya? Nanti kita bahas ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi fungsi tujuan nilai setelah sama dengan itu harus 0. Kemudian nilai kanan, RHS fungsi kendala harus positif. Ya. Kalau fungsi kendala kan banyak ya. Mungkin ada suatu kondisi di mana fungsi kendala itu adalah nilainya negatif. Apabila negatif harus kita kalikan dengan minus 1. Negatif kali negatif menjadi plus ya. Fungsi kendala dengan tanda kecil sama dengan harus dirubah ke bentuk sama dengan menambah variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Nah, kita kan sering kendala itu menjadi variabelnya misalnya 2x1 ditambah x2 kecil sama dengan 80. Nah, kecil sama dengannya ini harus kita jadikan sama dengan. Kalau kemarin di grafik secara langsung aja kita jadikan dia sama dengan. Nah, kalau di sini ada aturan. Kalau dia kecil sama dengan bisa langsung kita jadikan sama dengan menambah satu variabel lagi. Kalau kita gunakan variabel x1, x2, berarti kita menambah satu variabel bisa kita namakan x3. Jadi itu disebut variabel surplus atau slack ya. Nah, variabel slack ini harus berbeda dengan variabel yang sudah ada. Tadi kan variabel yang sudah ada x1, x2. Makanya variabel surplusnya menjadi x3 karena x3 belum ada. Nanti kalau kita tambah lagi di kendala berikutnya variabel surplus lagi, boleh nggak di x3 lagi? Tidak, harus kita ganti dengan nama yang lain. Misalnya x4, terus x5 dan seterusnya. Jadi setiap variabel surplus pada satu fungsi kendala harus berbeda ya, sehingga variabelnya menjadi banyak ya, memang lebih banyak. Kemudian fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan, nanti ada aja kondisinya kita temukan tanda lebih besar sama dengan diubah ke bentuk kecil sama dengan cara mengalihkan dengan nilai minus 1. Lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambah variabel slack, kemudian RAS yang negatif dikalikan dengan minus 1. Artinya, kalau dia besar sama dengan, ya kita rubah menjadi kecil sama dengan mengalihkan dia menjadi dengan minus 1. Setelah itu, setelah dia kecil sama dengan, kita ganti dengan sama dengan aturan yang sebelumnya itu ya. Kemudian fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable M. Tetap harus ada variabel tambahan walaupun dia sudah ada sama dengannya. Oke. Nah, contoh soal. Langsung kita masuk ke contoh soal di mana fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Ini fungsi tujuannya. Kemudian fungsi kendalanya ada 3, kendala 1, 2x1 kecil sama dengan 8, 3x2 kecil sama dengan 15, 6x1 ditambah 5x2 kecil sama dengan 30. Nah, ini 3 fungsi kendala yang ada pada soal ini. Nah, langkah penyelesaian yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Sesuai dengan aturan yang tadi, fungsi tujuan nilai kanannya ini harus 0. Fungsi kendala ini harus sama dengan semua ya. Nah, kita lihat langkah pertama. Fungsi tujuan ya.
Karena kita ingin nilai sama setelah sama dengan ini 0, berarti variabel yang ada di sebelah kanan sama dengan kita pindahkan ke kiri. Ya. Jadi Z karena dia pindah ke kiri yang tadinya plus menjadi minus. Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Maka aturan pertama sudah terpenuhi, ya. Aturan pertama yaitu fungsi tujuan nilai kanannya adalah 0, ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Oke. Kalau kalian nggak paham langsung aja, Bu. Kayak mana tadi? Ya, langsung ditanya ya biar saya tahu. Kemudian fungsi kendala, kita lihat kendala 1. Kendala 1 nilainya 2x1 kecil sama dengan 8. Kecil sama dengan ini harus kita ganti menjadi sama dengan menambahkan satu variabel surplus, ya. Sehingga menjadi 2x1 ditambah x3. Nah, x3 datang dari mana, Bu? Nah, inilah dia yang disebut dengan variabel surplus. Kenapa namanya x3? Sebetulnya namanya bebas, asal tidak sama dengan nama variabel yang sudah ada. Saat ini variabel yang kita pakai adalah x1 dan x2. Nah, jadi untuk memudahkan kita tambah x3. Ini sama dengan 8. Nah, ini perubahan pada kendala 1. Sekarang kita lihat kendala 2. Samaannya adalah 3x2 kecil sama dengan 15. Ya. Nah, kita rubah persamaan ini menjadi 3x2 ditambah x4. Nah, ini x4 ini yaitu fungsi variabel slack-nya ya, atau surplus ya. Sama dengan 15 karena x4 belum ada. Ya, jadi Bu kan dia sama-sama variabel slack, kenapa enggak x3 semua? Tidak, harus berbeda di setiap kendala. Jadi kalau di kendala 1 slack-nya x3, di kendala 4 harus yang lain lagi. Makanya kita buat x4 di kendala 2-nya. Begitu juga dengan kendala 3. Nah, di sini kan 6x1 ditambah 5x2 kecil sama dengan 30. Maka menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5. Inilah variabel surplusnya sama dengan 30. Jadi di sini kita dapatkan x3, x4, dan x5 sebagai variabel slack. Nah, setelah fungsi tujuan dan fungsi kendala kita rubah sesuai dengan aturan, ya, maka kita buat dia ke dalam bentuk tabel. Jadi penyelesaian di metode Simplex ini dalam bentuk tabel ya. Tabel ini sebetulnya melambangkan sebuah matriks. Ya. Nah, solusi optimal akan tercapai di tabel di metode Simplex jika nilai Z-nya semuanya plus. Di sini kan ada nilai minus ya. Jika sudah plus semua baru itu adalah solusi optimalnya ya. Nah, sekarang tanyanya menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Jadi persamaan fungsi tujuan, fungsi kendala, ini kita masukkan ke dalam tabel. Sudah tahu belum caranya? Kalau sudah tahu saya lewatkan. Sudah tahu belum kenapa tabelnya jadi seperti ini? Belum, Bu. Belum? Ya. Belum, Bu. Ya, oke. Kalau belum saya jelaskan. Nah, tabel itu ada variabel dasar, ya. Semua variabel kita munculkan di sini. Kan variabel yang kita pakai ada Z, X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian ini NK ini adalah nilai kanan. Kemudian kita tambah kolom indeks ya. Ini kolom indeks ini nanti ada teknik ya untuk mengisinya, ada rumusnya. Kemudian ke bawahnya barisnya ada baris Z, ini melambangkan fungsi dari Z. Baris X3 itu melambangkan kendala 1. Ini mewakili kendala 2 dan kendala 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk mengisi baris Z, kita lihat persamaan yang ada pada fungsi Z, ya, fungsi tujuan.
Nah, fungsi tujuan kan ini. Z min 3x1 min 5x2. Di sini nilai Z pada baris Z, nilai Z pada baris Z ada berapa? Di sini nilai Z-nya ada berapa? Z ini ada enggak? Di persamaan ini ada Z-nya enggak? Ada kan? Ini kan? Z-nya ada berapa? Ada, Bu. Ada berapa? 1. 1. Makanya di sini kita tulis 1. Ya. Kemudian, di baris ini ada X1 enggak? Ada. Berapa X1-nya? Min 3. Min 3, 3. Bu. Makanya ini jadi min 3. X2-nya di sini ada berapa? 5. Min 5 ya. Ini makanya min 5 di sini. X3-nya ada enggak? Enggak ada, Bu. Kalau enggak ada, Nggak ada, 0. Bu. X4-nya? Enggak ada. X5? Nggak ada. Nilai kanannya berapa? 0. 0. Ya, makanya ini isinya 0. Ya. Paham ya? Kenapa ada angka-angka ini di sini? Ya, dari mana datang angka ini? Sudah paham ya? Dari Sudah, Bu. persamaan ini, ya. Nah, sekarang kita lihat kendala 1. Kendala 1 ini persamaannya. Ada Z-nya enggak? Enggak ada. Makanya di sini 0 ya. X1-nya berapa? Di kendala 1. X2-nya berapa? 0. X3-nya? 1. X4? 0. X5? Nilai kanan? 8. Oke. Ya. Sekarang kita lihat kendala 2. Ini persamaannya ya. Z-nya ada berapa? Enggak ada. 0. X1-nya berapa di sini? 0. X2-nya? 3. X3-nya? 0. X4? 1. X5? 0. Nilai kanan? 15. Hah? Berapa nilai kanan? 15. 15 ya. Kita lihat kendala 3. Z-nya berapa? 0. X1-nya? 6. X2? 5. X3? 0. X4? 0. X5? 1. Nilai kanan? 30. 30. Oke. Udah paham ya? Dari mana datang angka-angka ini ya? Jadi kalau kalian tadi melihat slide ini kan bingung ya, kok udah jadi tabel aja, dari mana ini nilainya? Sekarang udah paham ya? Ini angka-angka ini asalnya dari mana? Nah, setelah tabel simpleknya terbentuk, langkah selanjutnya kita menentukan kolom pivot atau kolom kunci. Ya. Rumusnya memilih kolom kunci atau kita sebut juga kolom pivot. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Di Z negatifnya ada apa aja di baris Z? Baris ya. Negatifnya ada berapa aja? Ayo. 2, Bu. Ada 2. Nilainya berapa-berapa? 3 sama min 5. Nah, nilai terbesar ada di? Sama 5. Nilai terbesar ada di? Min? 2. Nilai terbesar. Min 5. Min 5 ya. Maka ini min 5 ini nilai terbesarnya, maka kolom X2 ini menjadi kolom kunci. Ya. Nah, setelah kita dapatkan kolom kunci, kita bisa mengisi indeks ya. Indeks kita dapat dari sini rumusnya. Indeks sama dengan
nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, indeks untuk baris Z nggak perlu kita hitung ya. Kita menghitung hanya pada variabel ini. Ya. Variabel X3 indeksnya. Nilai kanannya berapa di sini? Nilai kanannya berapa? 8. Baris kuncinya di situ ada berapa? Yang sejajar di X3? Ini adalah 0 ya. Nilai kolom kuncinya 0. Berarti 8 dibagi 0. Berapa hasilnya? Mana pula 8 dibagi 0 hasilnya berapa? Tidak apa? Tidak diketahui. Bukan tidak diketahui, tidak hingga. Ya. Lambang kayak cacing itu lambang tidak hingga. Jadi bilangan berapapun kalau dibagi 0 hasilnya adalah tidak hingga. Tidak terhingga ya. Kalau kamu pakai kalkulator, pernah nyoba membagi bilangan dengan 0? Pernah, Bu. Oke ya. Kemudian yang ini, baris X4. Berarti nilai kanannya berapa? 15. 15. Nilai kolom kuncinya berapa? 3 ya. Berarti 15 bagi 3 hasilnya berapa? 5. Ini 30 bagi 5 hasilnya? 30 bagi 5 6. Ya, pembagiannya nih angkanya masih kecil-kecil ya. Nah, makanya hasilnya dapat ini ya. Tak hingga 5 dan 6. Jadi angka ini datangnya dari rumus tadi yang di atas. Nah, sekarang diperhatikan tabel ini. Karena ini adalah kolom kunci, maka nilai X2 ini baris kunci ya, kita habis itu menentukan memilih baris kunci ya. Setelah kita dapat indeks, kita tentukan baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, kita lihat di sini indeksnya tak hingga 5 dan 6. Dari 3 ini mana yang paling kecil? Apa tuh? Mana yang paling kecil? Hah? 5, Bu. Berapa yang paling kecil di antara baris 3 nilai ini? 5, Bu. 5 ya. Maka baris X4 ini menjadi baris kunci. Nah, kalau gitu nilai variabel pada kolom kunci dipindahkan ke variabel baris kunci. Jadi X4-nya ini menjadi variabel yang keluar, X2-nya menjadi variabel masuk. Ya, itu istilah variabel keluar dan variabel masuk. Oke, kita udah dapatkan kolom kunci, baris kunci, kemudian ada angka kunci. Angka kunci adalah angka yang ada di persilangan baris dan kolom. Ya, di sini persilangan baris dan kolomnya ada di angka 3. Nah, angka kunci ini sangat penting untuk menentukan perubahan nilai pada baris kunci. Nah, angka selanjutnya kita merubah nilai-nilai pada baris kunci. Nah, ini nilai-nilai pada baris kunci, ya, kecuali yang Z ya. Mulai dari X1 sampai nilai kanan, ini nilainya kita ganti. Ya, nilainya kita ganti dengan rumus ya, baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Tadi angka kunci kita 3. Baris pada kunci ini misalnya di sini di X1 0. 0 ini kita ganti menjadi 0 dibagi 3. 0 bagi 3 berapa? 0 bagi 3 berapa? 0 ya. Kalau 0 dibagi berapapun hasilnya 0, tapi bilangan berapapun dibagi 0 hasilnya tak hingga, ya, diingat.
0 dibagi 3, 0. Ini berarti 3 dibagi 3. Hasilnya? 3 bagi 3 berapa, Indri? 3 bagi 3 berapa? 1. Ini 0 bagi 3 sama dengan? Tak hingga. 0 bagi 3, 0. Kalau 3 bagi 0 baru tak hingga ya. 1 bagi 3? 1 per 3. 0 bagi 3, 0. 15 bagi 3? 5. Maka hasilnya 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Ya. Nih. Nah, di sini kan berubah ya. 0, 1, 0, 1 per 3, 0, dan 5. Nah, ini baris baru. Baris kunci yang baru. Nah, nilai pada baris yang lain juga harus kita rubah. Cara merubahnya, mengubah nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci adalah 0. Ya. 1 menit. 1 minute. Less than 1 minute. Oke ya, merubah baris selain baris kunci ya. Baris Z, baris X3, dan baris X5, nilainya ini harus kita rubah juga. Ya. Cara merubahnya, nih. Rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kunci dikali nilai baris baru. Ya. Nah, ini kita buat ke rumus supaya gampang ya. Baris Z. Z itu terdiri dari -3, -5, 0, 0, 0, 0. Betul?